Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari dimanapun Bapak Ibu berada. Kita jumpa lagi dalam ibadah online yang mari yang ke-113 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah online yang mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, juga diberkati Tuhan, dilindungi oleh karena anugerah-Nya. Tema ibadah online yang mari yang ke-113 hari ini dalam sesi kesehatan Sabtu 17 September 2022 adalah hidup sehat tanpa penyakit degeneratif. Yang disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Dr. Yandi Hutasoid dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan baik dan memberkati kita semuanya. Mari kita tabiskan ibadah online yang mari yang ke-113 ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita memuji Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Firman Tuhan berkata, kita harus menjauhkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan apa yang baik, yang benar, dengan percaya bahwa Tuhan Allah yang akan menyertai kita, menyembuhkan tulang-tulang kita, memberikan kekuatan baru ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata, Bapa Kau setia, sebab Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Kau mulia
Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, Dia tak pernah gagal sebab Dia adalah Allah kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemaparan kesehatan dengan tema hidup sehat tanpa penyakit degeneratif yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dr. Ruyandi Hutasoid, SPO, MTH. Sebelumnya kita naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Pujian
Shalom, sahabat-sahabat yang mari dimanapun bisa mendengar dan melihat berita ini, saya ucapkan pasang mata baik-baik, fokus, karena kita mau sehat sampai akhir, ya. Tema kita hari ini adalah hidup sehat tanpa penyakit degeneratif. Oke, apa dasarnya? Kenapa saya katakan kita hidup sehat tanpa penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif itu artinya penyakit yang membuat kita mengalami kemunduran dalam kesehatan sebelum waktunya, ya. Artinya kita menjadi cepat tua, ya, kita banyak kekurangan, kita banyak penyakit, ya. Sehingga kita jadi orang seperti orang yang jompo. Kalau orang Jawa bilang jompo. Tuh ada tapi sudah nggak berdaya, jompo. Ya. Nah baiklah, saya mulai dengan firman Tuhan yang pertama. Ya, dasar firman Tuhannya bilang begini. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhan mau kita tetap sehat sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang. Nah, itu pesannya. Persoalannya, bahkan orang tanya, bisa nggak kita sehat? Bisa. Kalau firman Tuhan kata demikian, berarti Tuhan menjamin kita akan bisa sehat sampai Tuhan Yesus datang. Artinya, kalaupun kita harus mati dan Tuhan Yesus belum datang, berarti kita kan mati ketemu Tuhan. Tapi kita mati ketemu Tuhan dalam keadaan yang baik. Satu hari saya ingat satu cerita dalam Alkitab. Anak yang bungsu itu pergi dari rumah bapaknya, dan waktu kembali ada satu kalimat penting. Dia katakan, waktu si abang berkata, ada apa nih? Adik bapak telah pulang dalam keadaan sehat. Jadi Tuhan mau waktu kita kembali kepada Bapa di surga, kita bukan dalam keadaan cacat, bukan dalam keadaan berantakan, kita dalam keadaan yang sehat. Bahkan dikatakan sehat sempurna, ya. Nah, kalau kita nggak punya visi seperti ini, takutnya besok-besok kita berpikir, ya itu kan kalau bisa. Kalau enggak, kalau Tuhan bilang begitu, Tuhan mau kita sehat. Nah, apa sih sehat itu? Saya ambil dari definisi WHO, ya, World Health Organization. Dia merumuskan sebagai berikut. Saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sehat adalah keadaan yang sempurna. Tuh, keluar kata sempurna juga nih. Apakah karena mereka banyak orang-orang yang beragama Kristen sehingga dia menggunakan kata sempurna, baik fisik, ya, mental maupun sosial, dan tidak hanya terbatas dari penyakit dan kelemahan strip cacat. Oh, kok cocok ya dengan apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 23, ya. 1 Tesalonika 5:23 juga mengatakan gitu, tidak cacat, ya. Nah, sementara kalau kita berkatakan fisik, mental maupun sosial, ternyata dalam bahasa Indonesia terjemahan dalam bahasa Indonesia kata mental itu diterjemahkan dengan jiwa dan roh, ya. Nah, gimana ya kalau saya mau ceritakan tanda sehat, ya, panjang sekali, ya. Tanda vital dibicarakan. Kepada orang umum saya bilang gini aja deh. Apa sih tandanya orang itu sehat? Saya sampaikan 5 aja. 1,
ada nafsu makan yang baik. Nafsu makan. Saya kalau nggak nafsu makan kan biasanya orang sakit mah lah, atau perutnya kembung lah, ya berarti nggak sehat ya. Orang sehat itu nafsu makan ada. Ya, abang saya umur 85, wah nafsu makannya keren, ya. Tanda sehat itu. Ya, kalau orang saya nggak boleh makan ini nggak bisa, alergi, ini nggak cocok, ya ilah. Bapak kaya, orangnya kaya, iya, misalnya gitu. Bapak makan apa? Ya makan bubur. Lah, Bapak bisa beli makanan yang paling enak kan, paling mahal. Ya nggak tahu dah, kata dokter nggak bisa lagi, cuma bubur. Aduh, berarti itu nggak sehat. Sehat itu kita bisa makan, ada nafsu makan, tapi jangan gelojoh ya. Gelojoh lain lagi, itu ada rohnya itu, ya. Yang nggak tahu ya tanya temennya apa itu gelojoh lah. Yang kedua, masuk bagus, keluar juga bagus. Apa artinya? Buang air kecilnya lancar. Kebetulan saya ada dokter yang masih aktif bekerja di Rumah Sakit Uki di bagian bedah urologi, bagian ginjal, salurannya, prostat dan sebagainya. Ternyata di situ saya bisa tanya, Bapak, kalau pasien saya tanya gini, Bapak malam hari bangun nggak? Orang normal tuh nggak bangun loh, bangun pagi-pagi buat ya buang air kecil atau apa. Tapi kalau katakan biasa Pak, biasa apa? Biasa. Maksud Bapak malam-malam bangun? Iya, buat apa? Buang air kecil. Oh biasa, berapa kali biasanya? Ya 4-5 kali. Itu sih bukan normal, itu sakit. Ya, bisa sistitis, bisa penyakit prostat, bisa sedikit diabetes, macam-macam. Maka itu hidupnya jadi cepat tua. Dia kenapa? Kan waktu tidur itu semua sel-sel kita diganti. Tapi kalau bangun lagi, ya, akhirnya bangun baru setengah yang diganti, setengahnya tetap rusak. Ya makin tua nanti orang itu. Sama juga dengan buang air besar, mesti teratur tiap pagi. Itu namanya normal. Ya, kalau orang buang air besarnya nggak tiap pagi, wah, nantinya istilahnya kan baunya, pembusukannya, airnya masuk ke dalam tubuh lagi nanti. Buang air besar nggak? Ya jarang. Oh kok jarang? Memang berapa kali buang air besarnya? Ya kadang-kadang 3 hari sekali, 4 hari sekali. Wah, udah busuk itu. Ya, coba kita simpen sampah, didiemin, baunya mana? Mesti dibuang. Ya, nah itu juga dari situ saya tahu. Oh dia penyakit ini gitu. Termasuk juga keringatnya teratur. Orang yang nggak pernah keringat hati-hati itu. Keringat itu salah satu cara mengeluarkan racun, detox juga tuh bagus. Berarti orang itu nggak pernah olahraga. Nah itu juga salah kalau gitu. Yang saya percepat ya. Yang ketiga apa? Bisa olahraga, bisa angkat beban, tahu nggak? Apa bebannya? Badannya. Jangan bilang saya sehat, suruh jongkok berdiri, nggak bisa, itu sakit, gemukan kali dia. Masa badan sendiri nggak bisa diangkat? Ya, coba suruh jongkok berdiri, nggak bisa. Itu penyakit, itu dia keberatan nanti, hipertensi ya. Atau suruh push up, nggak bisa juga. Aduh. Jadi kalau bangun tidur gimana tuh? Tangannya bisa ngedar nggak? Nggak bisa. Ya elah. Jadi normal adalah orang bisa angkat badannya sendiri. Ya. Tadi saya sebut yang keempat apa? Tidur nyenyak. Tidur nyenyak artinya dalam, deep sleep. Tidur gitu. Jangan bangun-bangun. Itu namanya ngelindur. Ya, tidur nyenyak supaya semua sel yang rusak diganti. Jadi bangun sehat gitu. Ya 6-8 jam ya.
Itu baguslah per hari. Bisa ditambah lagi siangnya 1 jam, bisa ya. Nah khususnya untuk yang kelima nih, bukan yang untuk kalian muda nih yang sudah berkeluarga, khususnya yang namanya hubungan suami istri harus teratur ya dilakukan. Jadi jangan, bang gimana hubungan? Oh nggak pernah lagi. Lah kenapa? Pasti penyakit itu. Maka itu ada namanya disfungsi ereksi. Ya. Nah itu juga kan kasihan, Tuhan kasih itu untuk kita bisa meningkatkan hubungan suami istri dengan baik. Ya, oke. Jadi 5 hal itu ingat ya, tanda sehat. Nah banyak orang ya badannya nggak sehat ya, terus apa yang terjadi? Terus dia minum obat, minum vitamin. Saya bilang jangan terus minum obat, minum vitamin, lihat dulu penyebabnya apa. Contohnya gini lah, kita lihat akuarium ya, ada akuarium, terus kita lihat ikannya berenang, bagus, bersih gitu. Bulan depan kita datang ke tempat itu, kita lihat ikannya udah mulai begini, jalannya udah bukan gini lagi, udah gini. Terus kita tanya, dikasih makan, makan tuh, makannya banyak tuh, banyak yang kebuang. Kita lihat, ternyata airnya kotor. Jadi bukan dikasih makan, airnya bersihin dulu. Nah, saya mau katakan badan kita juga begitu. Bisa aja kita ini kotor badannya, racunnya kebanyakan. Ya. Asal tahu nggak? Kita nyemprot baygon, shot tiap hari. Kita isep tuh, itu kan racun. Kita isep ke dalam. Jangan heran, kerja liver lebih berat, paru-paru jadi rusak, hidung juga bisa nggak bagus, karena keracun kebanyakan. Atau kita minum air dari tanah, kita nggak cek dulu, ternyata apa? Banyak racunnya, sehingga apa? Timbul batu lah, atau infeksi lah. Kelihatan dari mana? Kalau pakaian kita cuci cepat kotor, ternyata airnya nggak bersih. Itu kita minum lagi ya, masukin kotoran dong ke dalam diri kita. Ya. Nah, jadi ada yang namanya detox, dekontaminasi, ya, kontaminasi dari luar kan racun-racun, ya, masuklah, numpuk dalam badan kita, dari udara bisa, dari minuman bisa, ya, dan dari air yang kotor, ya, dan lain-lain lah, macam-macam itu masuk dalam tubuh kita, numpuk nih. Nah dari mana kita tahu? Kita harus menyuci badan kita. Jangan pakai obat dulu, bersihin dulu badan kita. Namanya detox, dekontaminasi namanya. Tahu dari mana? Nafasnya. Kalau kita ngomong orang, bau banget nafasnya, hati-hati itu. Baru badannya tuh busuk baunya, ya. Atau kalau keringat, ini orang bau banget keringatnya, asem bener baunya. Itu orang tahu nggak? Keringat yang asam itu kenapa? Bakterinya banyak. Ya. Satu hari saya ada punya alat itu untuk memeriksa pH. Saya tanya, waktu pertemuan ada 100 pendeta, saya tanya, siapa sih bapak-bapak yang rada kurang sehat? Satu orang angkat. Kenapa? Ya pasti rada demam nih, batuk-batuk. Nah, bagus deh. Coba buka mulutnya. Terus saya masukin alatnya untuk mengukur pH. Saya kasih ke tempel di air ludahnya. 1, 21, 22, 23. 3 detik ya. Terus saya lihat. Lihat ya, berubah warna nih. Apa warnanya? pH-nya 5. Asam badannya. Kalau orang badannya asam, pasti kumannya berkembang. Ya, jadi lihat keringatnya, bau badannya yang menyengat, ya. Kotorannya juga biasa memang buang air besar kan kotoran, ya baunya khas kan. Tapi ini baunya menyengat, itu berarti kotorannya ya masih beracun, masih banyak. Atau contohnya gini, saya mau coba menurun berat badan, kok sulit ya diturunin. Nah itu juga detox mesti, ya. Atau juga dibilang gini, Pak saya kalau tidur gak bisa nyenyak ya, kenapa ya? Aduh kayaknya nggak nyenyak. Kalau racun banyak ya, banyak hal yang mesti mau dikasih makan obat vitamin nggak berkembang dia. Bersihkan dulu ya. Bahkan kalau lagi belajar
Ayah kamu apa tadi? Lupa Pak, lupa gitu, lupa melulu. Terus tadi saya ngomong apa? Apa ya? Kenapa? Sulit konsentrasi dia. Ya, suka lupa. Karena apa? Racun tuh banyak di kepalanya. Ada juga yang bilang gini, iya Pak, kenapa ya? Saya udah tidur nyenyak, sampai 6 jam, tapi bangun tetap lemes. Ya racunnya yang banyak. Jadi sekarang kita tahu bahwa hidup sehat itu seperti yang saya katakan tadi ada 5 poin, tapi juga 5 poin untuk tahu kita perlu detox atau tidak. Ya, nah bukan 5 aja loh kalau mau detox, suka jerawatan. Karena semua kotoran itu kan keluarnya ke kulit. Ya, kalau wanita menstruasi tidak teratur, itu cek dulu, dibersihkan dulu badannya. Perut suka kembung, mual, BAB-nya sembelit tuh enggak. Aduh, jadi keras, susah. Mungkin dia makannya jarang ada sayur, ya, lama-lama jadi ambeien nanti. Orang bilang hemoroid itu. Dan karena itu emosi tidak stabil. Jangan enak gitu, badannya nggak enak, jadi diajak ngomong suka orang bilang ini orang gimana sih. Nah penyakit seperti ini, orang detox, kotor, racunnya, makanya nggak teratur, ini akhirnya membuat sel-sel kita makin rusak. Itulah namanya penyakit degeneratif. Jadi orang tanya, apa sih penyakit degeneratif? Ya, saya bacakan ya. Penyakit degeneratif adalah jenis kondisi medis yang menyebabkan jaringan dan organ memburuk dari waktu ke waktu. Makin turun, ya. Sehingga ada banyak penyakit degeneratif dan banyak degeneratif terkait dengan penuaan atau memburuk selama proses penuaan. Kita kan bukan berarti tua jadi sakit kan? Kita bisa tua tapi tetap sehat. Kata Musa mengatakan apa? Musa berumur 120 tahun ketika mati, matanya belum kabur. Tahu nggak artinya apa? Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Matanya belum kabur artinya Musa di umur 120 tahun masih jelas. Kata lainnya apa? Musa tidak mengalami penyakit degeneratif. Musa mengalami keadaan badan yang awet muda. Jadi bisa 120 tahun tetap sehat. Ya. Florence Decopaur namanya, orang Prancis. Ya, meninggal tahun 1900 kalau nggak salah 69. Dia meninggal di usia 1 tahun lebih tua dari Musa, 121 tahun. Jadi kita lihat orang Prancis nih. Ya. Saya punya foto-foto tentang orang Jepang yang umur 116 tahun dapat penghargaan dari Guinness Book of Record. Yang 117 tahun ada di Jepang. Asal kita tahu nggak, orang Jepang yang berumur 90 tahun ke atas itu berumur, tahu nggak jumlahnya berapa? 2 juta orang. Wah, banyak betul. Yang berusia 100 tahun ke atas itu istilahnya centenarian namanya. Orang 100 tahun ke atas centenarian itu berjumlah 69.600, hampir 70.000. Dan bukan orang yang udah jompo, masih aktif, masih kerja. Ya. Jadi nggak ada istilah, wah maaf nih saya udah tua, udah lupa-lupa. Loh, kata-kata kita itu jadi kutuk buat kita loh. Jangan ngomong gitu. Karena Tuhan katakan roh jiwa tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Ya. Maka itu karena ayat itulah waktu saya ulang tahun 60 tahun, saya bikin acara di satu tempat, saya undang kurang lebih 1.117 pendeta dan orang lansia. Saya katakan bahwa kita ini bisa sehat sampai akhir, tapi nggak usah jadi miskin di tua. Maka itu dikatakan umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Saya kasih tahu bagaimana mereka tetap sehat, bagaimana mereka tetap juga sejahtera. Jangan sampai udah tua nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, mau kemana-mana nggak bisa, mesti pakai tongkat, kursi roda. Wah, itu udah nyusahin orang itu. Ya. Nah, oleh karena itu
Orang mau tanya kan, penyakit degeneratif apa aja sih? Nah, sebenarnya penyakit degeneratif bisa dibagi 3 kelompok. 3 kelompok. Kelompok pertama namanya kelompok kardiovaskuler. Ya. Yang kedua neoplastik, yang ketiga sistem saraf. Kalau penyakit kardiovaskuler itu pasti penyakit pembuluh darah. Yang paling umum tuh hipertensi. Hati-hati ya, hipertensi itu silent killer. Silent artinya diam-diam mati gitu dia karena pecah pembuluh darah. Yang kedua penyakit koroner, itu kan seorang banyak bangga, oh saya udah dipasang ring. 2, yang lain, oh saya 5. Lah, bukannya bertobat malah bangga lagi. Itu kan tahu nggak? Kalau ada orang yang hidupnya dipasang ring, harusnya malu. Kenapa malu? Berarti hidupnya nggak benar sampai penyempitan pembuluh darah. Apalagi udah gitu perutnya ke depan. Berarti dia tidak sadar akan doa Bapa kami. Karena doa Bapa kami mengatakan apa? Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Walaupun dia pendeta, dia berdosa terhadap firman Tuhan. Kenapa? Makannya kebanyakan. Ya mesti digituin dong, biar orang tahu. Ya. Yang ketiga tadi apa? Infark miokard. Serangan jantung, waduh, itu paling banyak itu. Kalau penyakit neoplastik itu tumor, kanker itu dia. Kalau penyakit pengaruh saraf tadi itu Parkinson, Alzheimer, nah itu termasuk penyakit degeneratif. Kalau saya mau baca ya, ada kurang lebih 13 penyakit degeneratif yang nggak perlu ada pada kita. Yang pertama namanya Parkinson dan Alzheimer, dari atas ya. Dari atas ke bawah nih. Jadi otak lu Parkinson, Alzheimer. Ketiga daerah mata apa? Katarak. Turun lagi ke kuping apa? Tuli atau budi. Budi artinya budak dikit. Kalau ngomong apa? Mesti 2-3 kali ngomong dia. Yang kelima ompong. Aduh. Suatu hari saya tanya, Papa ompong-ompong nanti kalau pakai gigi palsu, mau dibikin gigi palsu, cita-citanya apa? Cita-cita saya yang pertama adalah kalau sudah ada gigi palsu, saya mau lagi makan kacang. Ada. Ternyata orang ompong nggak bisa makan kacang. Nah mulai ke bawah ya, jantung, hipertensi, hipertensi dan kawan-kawannya tadi ya. Terus ke tulang lah, kalau ke tulang namanya osteoporosis. Rata-rata orang osteoporosis karena nggak pernah angkat beban. Olahraga tuh mesti angkat beban. Beban apa? Badannya diangkat. Squat gitu, suk. Badannya diangkat, atau badannya dorong. Wah ini kuat ini. Begitu ototnya kuat tumbuh, tulangnya kompak, nggak ada osteoris. Kalau ototnya nambah, lemaknya hilang. Dan otot besar yang namanya kaki, kalau itu dilatih, itu memperbaiki aliran darah ke jantung. Jadi yang tadi hipertensi sekarang nggak usah kenceng-kenceng, kenapa? Darah udah balik sendiri gitu. Maka itu otot-otot kaki disebut jantung kedua. Itu. Ya. Nah, ada lagi rheumatoid arthritis, radang-radang di sendi. Aduh, kalau udah kena gitu udah jalan susah. Ya kurangin dong berat badan. Osteoartritis ya. Ada juga yang berikutnya nih. Tapi cuma 50% orang yang kena loh. Pria. Di atas 50% kena prostat hiperplasia. Pembesaran prostat. Gejalanya itu. Kencingnya, buang air kecilnya, orang bilang pipisnya mulai pelan ke bawah. Kadang-kadang kena sepatu gitu. Yang kedua apa? Udah pancaran lemak, kadang-kadang mesti mengeden dikit, kalau nggak keluar.
Udah ngeden juga, sebagian keluar, sebagian ketahan, nggak lampias, malam mesti bangun berkali-kali. Nah itu kalau nggak diobatin lama-lama bilang, aduh nggak bisa kencing, pakai kateter dipasang. Dan salah satunya adalah menurut penelitian tuh makan itu daging merah katanya gitu. Itu hasil penelitian di University California, University Los Angeles of California. Ya, dia bikin penelitian. Kenapa dia bilang ini? Kenapa orang-orang imigran ini dari Jepang, dari China, kenapa banyak yang kena prostat? Dia bikin penelitian. Dia cek abang-abangnya di Jepang sama di China, pada enggak. Dia cek, yuk kenapa? Sejak pindah dia suka makan steak. Wah, mereka makan steak kan bangga, makan steak, prostatnya jadi gede. Nah, kita belum bisa bikin penelitian kalau makan ayam broiler gede apa enggak. Kalau saya pernah bikin penelitian, makan alkohol, minum alkohol ternyata meningkatkan PSA dalam tubuh manusia. PSA itu prostat spesifik antigen, ya. Ada lagi inkontinensia urin, juga bisa pada prostat, bisa juga pada wanita. Untuk saya belajar di Belanda, 1 dari 5 wanita berumur 50 tahun ke atas menderita inkontinensia urin. Nggak bisa tahan buang air kecil, beser orang bilang. Naik tangga beser, ketawa dikit beser, batuk kebeser. Waduh, repot. Ngeden dikit beser, ya ampun, ya. Jadi kadang-kadang saya punya pasien nggak pernah ke gereja. Kenapa Pak? Repot nanti kalau mau kencing, aduh WC jauh. Ya kan nggak apa-apa, ya masa tiap kebaktian belum setengah jam udah ke WC, balik lagi. Ke WC, orang bilang ini orang ngapain sih, ngeganggu aja. Ini nggak ke gereja dia. Betul, saya pakai pempas nggak enak, udah macem-macem deh. Ya belum kena diabetes. Diabetes itu mother of all disease. Wah, dia kena ginjal pengaruhnya, dia merusak jantung, merusak otak, ya, merusak itu kemampuan ereksi, lalu pembuluh darah kecil kena, sampai di kaki-kaki bisa nggak jalan darahnya. Akhirnya kaki mulai dipotong 1 jarinya, akhirnya potong kaki, dia diabetes, kadang-kadang cuci darah, ya. Serangan jantung, belum lagi ke otak lagi, kena stroke. Dari diabetes itu penyakitnya. Dan yang tidak kalah mengerikan yaitu kanker. Itulah gejala-gejalanya, ya. Saya penutup aja sebelum kita jawab, saya tanyakan, saya jelaskan gini ya. Manusia itu diciptakan Tuhan sebagai manusia yang makanannya itu bukan daging. Kejadian 1:29 mengatakan semua tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan semua pohon yang buahnya berbiji itulah makanan. Maka itu gigi kita ini paling banyak tuh geraham. Untuk apa? Ngunyah. Kalau kita perhatikan anatomi gigi itu rata semua, nggak ada yang nonjol. Kalau yang taring kan nonjol, ini enggak. Hanya bagian kaninus, orang bilang gigi taring, tingginya sama, nggak ada nonjol. Hanya agak tajam. Untuk apa? Ngegigit kacang. Itu aja. Ya. Jadi kita ini bukan pemakan daging, pemakan sayur. Buktinya apa? Air liur kita ini petialin basah sifat. Kalau macan, singa, giginya taring semua nanti untuk ngerobek, ya. Jadi makan daging, maka itu suruh singa makan sayur. Nggak bisa. Ya. Kenapa? Nyangkut terus, nempel. Dan juga apa, singa itu asem itunya pH-nya, jadi susah dia nggak bisa, dia khusus makan daging. Nah, kita pH-nya alkali, maunya makan daging melulu, ya terang aja. Jadi itulah sebabnya penyakit degeneratif terjadi karena kita tidak tahu makan yang tepat. Manusia telah berubah pola makannya, ya. Mau seperti binatang, ya salah lah, binatang buas lagi. Jadi itulah dahulu yang saya mau sampaikan kepada kita, kepada semua pemirsa, sahabat yang mari, baik dalam negeri luar negeri. Perhatikanlah kita
Tuhan mau kita sehat sampai akhir. Sampai sesi ini dulu, kita akan masuk tanya jawab. Tuhan berkati. Bapak Ibu pemirsa, kita sudah diberkati oleh hambanya Bapak Ruyandi Hutasoid yang sudah memaparkan begitu luar biasa tentang kesehatan. Nah, tiba saatnya kita akan sedikit berbincang-bincang tentang bagaimana pendapat masyarakat. Saya akan mewakili sebagai masyarakat yang akan bertanya kepada beliau tentang bagaimana hidup sehat yang sesungguhnya. Kurikulum. Pak Pendeta, saya salut banget, luar biasa Bapak sebagai hamba Tuhan yang melayani jemaat Tuhan, tetapi juga sebagai dokter yang melayani kesehatan untuk masyarakat. Seperti firman Tuhan ya Pak ya, hidup sehat itu memang Tuhan mau kita hidup sehat, panjang umur dan bisa mempermuliakan Tuhan. Amin. Satu hal Pak, kalau saya boleh bertanya, sekarang ini kegiatan Bapak selain pelayanan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang gitu, Bapak pelayanan lainnya apa ya Pak ya, kegiatannya Pak? Ya, saya selain memang hamba Tuhan yang melayani gembala di GKB, saya juga sebagai dokter yang aktif dan dosen yang mengajar, karena rumah sakit kita rumah sakit pendidikan utama dari mahasiswa kedokteran dari Fakultas Kedokteran UKI. Di UKI ya? Iya, saya ambil bagian di bagian bedah, khususnya bagian urologi, yaitu bagian ginjal, saluran kemih, dan sampai kepada prostat dan kelainan-kelainan dalam testis dan juga dari kelamin pria, gitu aja. Wah, ternyata banyak juga ya yang Tuhan karuniakan buat Bapak. Betul. Untuk dapat melayani Tuhan luar biasa. Yeah. Pak, saya tadi udah mendengarkan sedikit tentang apa yang Bapak sudah sampaikan. Nah, saya mau sebagai mewakili masyarakat ya Pak ya. Yeah. Saya mau tanya nih. Tadi saya dengar ada satu kalimat Bapak mengatakan kita itu bisa sehat sampai akhir, maksimal gitu ya Pak ya. Yeah. Terus bagaimana ya Pak ya? Kan kita sering lihat nih ya, banyak hamba Tuhan, masyarakat yang usianya tuh masih muda, tapi sudah meninggal gitu Pak, sudah sakit-sakitan, kemudian bahkan ada yang meninggal dengan usia muda. Sedangkan kalau menurut ceramah Bapak tadi kan kita bisa sehat sampai tua, bahkan sampai usianya seperti Musa ya, 120 tahun. Nah, menurut Bapak bagaimana? Bisa dijelaskan sedikit? Iya. Jangankan di kalangan hamba-hamba Tuhan, di kalangan dokter-dokter spesialis, itu banyak juga dokter yang karena kesibukannya, ada juga yang nggak mengatur dirinya dengan baik. Bukan saja hanya pendeta, saya lihat masih merokok. Padahal udah dibilang jangan merokok karena merusak kesehatan. Harusnya kan pendeta jadi contoh dong ya di masyarakatnya, dibilang jangan merokok ya. Tapi juga di dokter-dokter juga banyak yang ngerokok, Bu. Gitu. Iya, jadi kadang-kadang kita juga lihat. Maka itu kalau merokok itu mesti berhenti dan jangan merokok. Atau kalau merokok cepat berhenti karena nanti kena penyakit paru, obstruksi kronis katanya. Emfisema kalau namanya, asma namanya, bronkitis. Jadi kasihan. Udah gitu kan nggak bisa panjang umur atau nggak bisa gerak olahraga. Kenapa saya paru-parunya susah katanya gitu. Jadi ya, atau ya kebanyakan perutnya terlalu gemuk ya. Sehingga akibatnya ya dia mau lari-lari nggak bisa, padahal kita perlu olahraga sehat ya. Khotbah sebentar udah lemes ya, padahal kita kan maunya kuat ya. Sebenarnya ini buah roh itu kan penguasaan diri. Kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus tahu yang baik maupun yang tidak baik ya. Banyak orang katakan segala itu halal katanya. Tapi kan ada kalimat keduanya, tidak semuanya berguna. Yang nggak berguna jangan dimakan dong. Yang nggak sehat jangan dimakan. Nah, banyak orang katakan ya bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang
keluar yang menajiskan. Bukannya masuk tapi yang keluar dari mulut katanya. Jadi kadang-kadang orang apalagi mereka katakan, wah yang penting dengan doa mau semua diluruskan. Jangan gitu dong. Kalimat sebelumnya mengatakan apa? Semua makanan ciptaan Tuhan, ya, bukan ciptaan mama, bukan ciptaan restoran, bukan ciptaan pabrik. Ya, semua ciptaan Tuhan kan raw food, makanan yang asli. Ya, ketimun, ya, tomat, wortel, wah itu makan sehat, selada. Tapi kalau udah digoreng, dia dimasak, direbus, ya rusak vitaminnya. Jadi coba deh, kalau saya lihat ya, orang suku tertentu yang banyak makan daging, makan campur darah ya, dibandingkan orang Sunda yang banyak makan lalap. Lain loh, mukanya lebih halus. Karena pola makan menentukan. Sama aja binatang juga begitu. Binatang yang makan rumput, yang makan daun, dengan makan daging beda sifatnya. Kalau makan rumput yang tepuk-tepuk pantatnya, diem dia. Coba yang makan daging ditepuk pantatnya, habis gitu. Dimakan kita. Oh, jadi pada intinya untuk kita bisa hidup sehat kita harus punya self control yang baik. Betul. Pak, ya? Wah, Bapak Ibu, kita luar biasa loh. Ternyata kita diberi satu rahasia yang luar biasa tentang hidup sehat. Kita harus punya self control yang baik. Itu namanya mesti banyak menggunakan jamu. Jamu artinya apa? Jaga mulut. Oh, jaga mulut. Kirain saya jamu godokan. Ini loh Pak, kalau kita lihat nih ya Pak ya, yeah. Kalau pada kenyataannya kan sering kita lihat ya, orang-orang kalau tambah tua itu kan fisiknya semakin lemah gitu yeah. Pak ya. Sedangkan dalam ceramah tadi dibilang kita tuh bisa hidup sehat sampai tua. Jadi artinya sampai tua pun kita bisa nggak mengalami fisik yang lemah, yang menurun. Ya mungkin awet muda lah gitu Pak ya. Nah, kalau dalam Mazmur 90 ayatnya 10 itu Pak ya, dibilang kan masa hidup manusia itu 70 sampai 80 ya. Kalau lebih dari itu isinya kesusahan dan kesukaran. Tapi kenyataannya ya Pak ya, kalau kita lihat Bapak tadi juga sudah sebutkan di Jepang, di Monaco dan di beberapa tempat itu banyak usia-usia yang sampai 100 tahun, 90 tahun ke atas lah. Nah, apakah itu adalah bonus ya Pak ya? Kan kalau firman Tuhan kalau dibilang kalau udah lebih dari 70-80 tahun itu istilahnya bonus gitu. Apakah kalau yang usianya sampai mencapai tua itu adalah bonus atau memang ada sesuatu yang membuat mereka itu bisa mencapai hal itu Pak? Baik. Coba. Yang pertama saya mau jelaskan dulu arti ayat itu. Mazmur 90 ayat 10 judulnya itu doa Musa ayat 1-nya. Musa lagi berdoa kepada bangsa Israel di ayat 12, miliki hati yang bijaksana katanya. Kenapa? Itu ayat adalah ayat 7 sampai ayat 10, 11 itu lagi menyampaikan murka Tuhan pada bangsa Israel, bukan untuk kita. Karena bangsa Israel itu saat itu dikasih mana, mereka berontak minta daging. Minta daging. Tuhan bilang kasih daging. Tuhan Musa bilang pakai mana? Berapa banyak sapi, berapa banyak kambing katanya, domba. Tuhan bilang udah yang penting daging. Bikin apa? Burung puyuh. Burung puyuh kan daging. Dimakan 1 minggu masih nggak apa-apa. Makan lagi 2 minggu mulai kolesterol naik. Makan lagi 3 minggu mulai kaku-kaku, asam urat mulai naik. Makan 4 minggu, serangan jantung terjadi. Sama juga kita gitu. Makannya daging tiap hari coba. Kalau nggak langsung di sini mulai pegel ya. Darah tinggi lah, kolesterol di sini kaku. Makan terus, kena serangan jantung, kena stroke. Maka itu 4 minggu kan baru kejadiannya itu. 4 minggu baru tulah Tuhan datang. Mati sebagian orang itu.
Jadi artinya Tuhan katakan jangan ikuti cara hidup bangsa Israel yang saat itu sedang memberontak sama Tuhan. Kembali dong ke rencana Tuhan. Makanlah makanan yang sehat, ya, yang hidup, bukan yang udah dikalengkan, ya, bukan udah digoreng. Ya. Semakin banyak orang makan raw food, umurnya kan panjang. Kenapa di raw food itu ada yang namanya enzim, ada nutrisi, ada karbohidrat. Orang bilang mana ada sayur-sayuran itu mengandung lemak dan mengandung protein. Loh, siapa bilang? Yang namanya tahu tempe itu dia pakai kacang kedelai, itu proteinnya tinggi. Yang namanya lemak apa? Dari alpukat, itu lemaknya bagus. Dari kelapa, dagingnya kelapa, itu lemak bagus semua. Jadi nggak usah lemak mesti pikir dari daging, ya. Dari kadang-kadang ya kita mesti tahu bahwa Tuhan udah tahu cara yang sehat. Misalnya kacang garbanzo itu FA-nya 4 kali lebih banyak dimakan daging. Jadi kita mesti banyak belajar, tapi karena mungkin pengetahuan itu nggak pernah disampaikan, jadi kita hanya pengetahuannya jadi sangat cetek. Saya udah bilang waktu saya baca tadi kita bisa sehat, waktu saya umur 60 tahun saya bilang, lihat saya 10 tahun lagi, saya nggak beda jauh dari 60 tahun. Betul, 70 tahun bilang sama, ini benar. Sekarang pun saya bilang 4 bulan lagi saya umur 73 tahun. Ya, 10 tahun lagi umur 83 tahun. Kalau ya mari masih ada, saya akan siaran lagi. Ya, dan saudara akan lihat sama nggak saya 73 dengan 83. Karena udah tahu rahasianya. Jadi nggak perlu. Ya masa kalau ayat 10 mengatakan masa hidup kami 70 tahun kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. La ilah, masa kita hidup menderita dan sukar? Oh, itu sih udah nggak benar. Kan umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri kekainan kehormatan. Itu yang kita pakai dong. Jadi nggak mungkin Tuhan memberikan sesuatu yang seperti itu buruk kepada kita, ya, karena itu lagi mengutuki bangsa Israel. Ya, jadi jangan dipakai ayat itu, pakailah ayat yang mengatakan Kejadian 6 ayat 3, rohku tidak selamanya ada pada manusia karena daging, umurnya 120 tahun saja. Sehingga Musa mencapai umur 120 tahun, matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Jadi kita bisa kuat sampai akhir. Maka itu dalam kitab Filipi 1 ayat yang ke nama 20 dikatakan jikalau aku hidup bekerja menghasilkan buah. 21, 22, 23 itu, ya. Jadi kita kalau hidup bisa bekerja, bukan hidup dengan tak berdaya, lumpuh, kursi roda. Itu salah. Jadi ingat ya, namanya otot itu per 10 tahun mulai kehilangan kurang lebih sekitar 3-4 kilo. Jadi kalau 60 tahun otot kita hilang 14 kilo kalau tidak dipakai. Oh, gitu ya. Tapi begitu kita pakai otot itu, dia nggak akan hilang, dan otot yang membuat hipotalamus bagian otaknya mengeluarkan hormon namanya growth hormone. Growth hormone itu jadi kita bertumbuh terus, sehat terus. Dan umur 80 tahun, otak itu makin jelas, makin pintar. Ada penelitian lagi. Maka itu orang-orang yang paling hebat di dunia ini, umurnya adalah antara umur 60 sampai 70. Orang hebat kedua pada presiden-presiden, direktur perusahaan, bahkan presiden Amerika 70 sampai 80. Baru yang ketiga 50-60 tahun. Itu statistik yang dibilang. 60 tuh masanya yang paling maju, kita dipensiunkan lagi di gereja. Wah, gereja udah salah kaprah itu. Iya sih Pak. Saya kan kadang salut gitu ya dengan Bapak Ibu yang sampai usianya itu sampai 90, 80 tapi masih aktif ya. Bahkan kalau kita lihat kayak Mahathir Mohamad, iya, betul. itu kan beliau itu Perdana Menteri yang tertua kayaknya, iya, ya, Pak, betul. ya, di dunia ya Pak ya. Tetangga kita itu. Iya.
Sudah 94 tahun waktu itu menjadi Perdana Menteri ya. Perdana Menteri tertua gitu Iya. ya. Dan kayaknya sekarang udah 97-an ya Pak. Iya. Saya dengar sih waktu kemarin-kemarin ini masih bisa ceramah gitu ya Pak ya. Iya. Itu berarti mereka itu bukan bonus ya Pak, tapi karena melakukan pola Iya. hidup sehat ya Pak ya. Oh, seperti itu ternyata. Iya. Jadi kita bisa sehat karena firman itu kalau dinyampaikan kita bisa. Roh, jiwa, tubuh kita terpilih sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi rohnya dulu yang mesti dibangun. Ya, karena kalau kita udah ngerti tentang roh, kita katakan sebagaimana Roh Kudus itu yang membangkitkan Kristus yang tinggal dalam diri kita, maka dia dapat menghidupkan tubuh fana kita ini. Ini bikin sehat terus awet muda. Roma 8 ayat 11 itu. Jadi kita bisa sehat. Nah, Mahathir juga dia pernah belajar kedokteran di Inggris dan dia tahu makan tuh mesti secukupnya. Masa Kita nggak boleh. Jadi kalau pas lagi kebanyakan gini Pak, kalau masakannya lagi enak gitu, kan kita kayak kerangsang gitu loh Pak, pengen nambah lagi gitu Iya. ya. Apalagi sayur asem, Iya. ikannya udah ikan apa? Ikan asin, iya. ya. Kemudian Lalap lagi. sambal. Aduh Pak, udah satu piring kepengen nambah lagi gitu Pak. Iya. Itu salah ya Pak ya, seperti itu ya. Ya kalau itu sekali-sekali nggak apa-apa, nanti olahraganya naikin sejam jadi 2 jam, jadi kebakar gitu ya, lagi. harus ada pembakaran yang seimbang ya, Ini Pak, ya. udah makan banyak terus tidurnya aja yang nyenyak, olahraganya nggak gimana. Iya. Nah ini Pak, kalau saya sering dengar keluhan masyarakat nih ya, termasuk ibu saya. Ibu saya kan udah 93, hampir 94, bagus, puji Tuhan. 93 sama apa? 73. Oh, 73. 73 hampir 74. Sama dong masih umurnya. Nah, tapi Bapak lebih sehat sih Pak. Karena ibu saya itu keluhannya gini Pak. Mungkin masyarakat yang lain juga mirip punya keluhan yang sama. Dibilang gini, kalau sudah tua susah tidur nyenyak di malam hari itu dengan tidur nyenyak seperti masih muda. Kalau masih muda, kadang ibu saya ngiri sama saya. Kalau saya tuh udah tidur jam 10 itu bangun sampai pagi gitu, sampai berjam-jam itu nggak bangun-bangun terus. Sedangkan ibu saya harus bangun 2-3 kali gitu untuk ke toilet. Nah, ternyata ibu saya tuh tanya beberapa orang teman-temannya, ternyata oh iya ada yang umur 55 aja udah sulit tidur, udah malam gitu, bisa bangun 2-3 kali. Kalau bisa tidur cuma 3 jam aja itu sudah luar biasa. Waduh. Nah menurut Bapak itu apa wajar atau tidak Pak? Nggak wajar. Tidak wajar. Terus bagaimana solusinya Pak? Saya aja tidurnya kalau nyenyak enak banget ya. Jadi coba Bapak jelaskan bagaimana solusinya supaya hidup sehat, tidurnya nyenyak seperti itu Pak, seperti muda atau tua harus tetap aktif olahraga. Oh, olahraga ya Pak. Otot harus tetap dilatih atau dia berkurang. Bahkan ada namanya penyakit sarkopenia. Itu sampai ototnya mengecil, susah jalan, airnya juga jadi susah napas, ototnya hilang. Jadi paru-paru mesti dilatih, nggak banyak jalan. Tapi nggak cukup banyak jalan. Oh Pak, saya udah 1/2 jam tiap hari, nggak cukup. Ya mesti angkat beban. Marah angkat beban dulu, beban itu badan diangkat. Yang saya bilang tadi, angkat beban aja 1, 2 kaki kita squat ya. Terus push up, kalau nggak bisa push up ke lantai ke dinding dulu. 20 kali udah kuat, sekarang ke meja, ke kursi, baru ke lantai. Wah, badan kita tegap nanti enak. Dan kalau tumbuh kan saya bilang apa? Ada bonusnya apa? Keluar hormon yang tadi udah berhenti. Hormon growth, hormon pertumbuhan. Jadi kita bisa tetap sehat sampai akhir. Jadi jangan lagu yang kita nyanyikan itu kita imani loh. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Loh, kita akan kuat terus kok. Jangan bilang selagi aku kuat dong.
Saya nyanyi apa? Oh Tuhan, pakailah hidupku, itulah kerinduan hatiku. Apalagi kalimat berikutnya. Apa? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Dia mana? Di ICU itu. Iya, Pak. Ngapain kita akan tetap sehat sampai akhir? Jangan nyanyikan oh tak berdaya lagi. Kata-kata itu menjadi hidup kita. Saya sih nggak mau. Maka itu nyanyi, oh Tuhan, pakailah hidupku, itulah kerinduan hatiku. Terus bila saatnya nanti Engkau akan memanggil, hidup ini sudah jadi berkat. Kenapa pakai tak berdaya lagi? Baiklah Pak, itu kira-kira yang biasa masyarakat ingin tahu ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk ceramahnya yang luar biasa. Ibu Maria, Ibu Pendeta Maria. Demikianlah Bapak Ibu. Ya, saya percaya kita semua diberkati tentang ceramah kesehatan pada saat ini. Ya, kita akan berdoa biar seluruhnya boleh menjadi berkat. Baik, kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan siaran ini, mereka menyadari pentingnya hidup sehat. Mereka menyadari otot harus terus dipakai, kalau tidak dia akan berkurang dan semakin lemah. Otak pun harus dipakai, kalau tidak dipakai akan makin lupa dan akhirnya menjadi Alzheimer. Kami mau tetap aktif Tuhan, karena Engkau mengatakan jikalau kau hidup, hidup tetap bekerja menghasilkan buah. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa supaya semua mereka yang hidupnya belum sesuai, mereka bertobat dan kembali kepada kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Supaya mereka tetap sehat sampai akhir, sehingga mereka tidak mati karena sakit. Mereka tidak mati karena kecelakaan, karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan. Dan mereka mati tidak karena bunuh diri, karena selalu ada jalan keluar. Mereka mati karena tugas mereka sudah selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan pemaparan kesehatan dengan tema hidup sehat tanpa penyakit degeneratif. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Dr. Ruyandi Hutasoid yang telah menyampaikan materi kesehatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Mari berikutnya yaitu ke-114 hari Sabtu 24 September 2022. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya yaitu Bapak Pendeta Lee Simon Stevi MDiv dari Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pemirsa yang telah mendoakan acara Retnas Yamari yang ke-10 dari tanggal 5 sampai tanggal 8 September 2022 yang lalu telah berlangsung dengan lancar dan memberkati 95 orang peserta dari 14 kota besar di seluruh Indonesia, juga dari Singapura dan Australia. Ya, Mari telah menerbitkan buku renungan harian Cawan Berkat untuk setahun. Kiranya Bapak Ibu yang rindu untuk mendapatkannya dapat memesan dengan harga Rp20.000 ditambah dengan ongkos kirim. Bapak Ibu boleh memesannya dengan menghubungi sekretariat kami di Yamari 0877 84 88 8642. Bapak Ibu pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan di Yamari. Silakan mentransfer di rekening Yamari di BCA dengan nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus akan berdoa untuk pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 kiranya semakin membaik dan pandemi ini
bisa segera berakhir. Kita doakan juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan untuk mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak Ibu supaya tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker kemanapun Bapak Ibu berada. Selain itu, Bapak Ibu yang belum melakukan vaksinasi, kiranya Bapak Ibu dapat mengikutinya di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari pemirsa yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami di jam kerja di nomor telepon 02145855697 atau dapat melalui WA di nomor 087784888642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berkata, Yesus jawaban dalam hidupku. Mari kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang maha pengasih dan penyayang, Allah penolong yang setia, Allah kota benteng kami. Saat ini kami menaikkan doa syukur ke hadapan hadirat-Mu atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu, Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, Pendeta Maria Novi, Bapak Agus Suwae, dan juga Bapak Yusa Bandar yang telah melayani, dan secara khusus Bapak Pendeta Dr. Yandi Utasoid yang telah menyampaikan materi kesehatan dengan tema hidup sehat tanpa penyakit degeneratif dalam ibadah online Yamari ke-113 Sabtu tanggal 17 September 2022. Kami percaya materi kesehatan yang telah disampaikan, yang telah ditaburkan, meneguhkan, menegur, dan memotivasi kami agar tetap hidup seturut kehendak Tuhan, sehingga kami tetap sehat sampai akhir. Ya Allah Bapa kami di surga, yang kasih-Nya tidak pernah terbatas, kami berdoa, berkati hamba-hamba-Mu, tim penata layanan yang telah melayani, secara khusus Bapak Pendeta Dr. Yandi Utasoid dalam kehidupan secara pribadi, kehidupan keluarga, bahkan di dalam pelayanan dimanapun hamba-Mu melayani. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang berkuasa di surga dan di bumi, kami bersyukur ke hadapan hadirat Tuhan, sebab atas pertolongan dan perlindungan Tuhan, maka pelaksanaan acara Retnas Yamari yang ke-10 dari tanggal 5 sampai 8 September 2022 dengan tema indahnya persahabatan dalam Tuhan telah selesai dan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar tanpa halangan dan hambatan apapun, dan telah memberkati baik panitia, lebih khusus ke 95 orang peserta, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yaitu Singapura dan Australia, yang telah mengikuti acara tersebut sampai selesai,
Dan kami berdoa berkat Tuhan juga bersama seluruh panitia, badan pengurus Yamari yang telah mempersiapkan acara tersebut dengan baik, dan seluruh peserta yang telah kembali ke kota masing-masing agar dapat menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Dan Tuhan berkati sehingga dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa yang telah mendukung acara ini, baik dalam doa, daya dan dana, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang adalah penolong yang sejati, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Lee Simon Stevi yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online Yamari ke-114. Kiranya seluruh persiapan hamba-Mu selalu dalam tuntunan Tuhan, juga persiapan dari tim ibadah, baik worship leader, pemain musik, dan tim multimedia, selalu dalam bimbingan dari Roh Kudus, agar berkat yang Tuhan siapkan bagi kami melalui ibadah online Yamari tersebut memberkati seluruh pemirsa yang beribadah bersama melalui YouTube dimanapun mereka berada. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah penolong yang sejati, kami berdoa untuk rapat pleno badan pengurus lengkap Yamari dan panitia Retnas ke-10 yang akan berlangsung pada tanggal 3 Oktober 2022 bertempat di Restoran Angke, Jalan Ketapang, Jakarta Pusat. Tuhan yang memberkati seluruh persiapan hamba-hamba Tuhan di kantor sekretariat Yamari, sehingga melalui rapat tersebut Yamari dapat lebih eksis dalam menjalankan visi dan misi dalam dunia yang banyak tantangan ini, sehingga pelayanan Yamari terus berjalan baik dan terus mengalami kemajuan ke depan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kuasanya tidak pernah berubah, kami berdoa bagi para pemirsa yang saat ini sedang mengalami sakit, yang sedang mengalami tantangan dalam kehidupan oleh karena masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, anak-anak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, minuman keras dan obat-obatan terlarang. Ya Tuhan Sang Pencipta, Tuhan penolong yang ajaib, berikanlah kesembuhan bagi mereka yang membutuhkan mujizat kesembuhan dari-Mu. Ya Allah Bapa kami di surga, berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan. Khususnya kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Andreas Abdianto pasca operasi kedua lututnya. Kiranya kuasa Tuhan menyempurnakan alat baru yang dipasang sehingga dapat cepat pulih, agar hamba-Mu dapat melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Pak Pendeta Andreas Abdianto bisa dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Yulia Lianawati, anak mantu Ibu Susjeni, Ibu Titus di Semarang, yang telah menjalani operasi pengangkatan kista hari Selasa 13 September 2022 di Rumah Sakit Karyadi. Tuhan menolong dan memulihkannya agar cepat sehat dan Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai, terlebih Tuhan mencintai bangsa ini. Kami berdoa pemerintah pusat dari tingkat pusat sampai ke daerah, Tuhan berkati presiden, wakil presiden, para menteri DPR, MPR sampai kepada tingkat RT. Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini Tuhan, sehingga setiap persoalan apapun yang sedang terjadi, kami percaya Tuhan campur tangan, Tuhan pakai pemimpin bangsa kami untuk menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi tengah-tengah bangsa kami. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pemulihan ekonomi bangsa kami. Tuhan pulihkan ekonomi bangsa ini Tuhan, sehingga Tuhan ekonominya berbangkit kembali Tuhan, sehingga bangsa kami menuju kepada bangsa yang makmur dan sejahtera. Kami berdoa untuk keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Kami terus bawa baik TNI, Polri ke dalam tangan Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga bangsa kami. Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik.
dan menjaga keamanan bangsa kami. Kami terus berdoa upaya pemerintah Tuhan terus dalam menangani COVID di tengah-tengah bangsa kami. Usaha vaksinasi yang terus dilakukan pemerintah, biarlah kiranya Tuhan memberkati. Berkati para tenaga medis, para dokter, perawat Tuhan, sebagai garda terdepan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, menjaga dan melindungi mereka, sehingga mereka tetap sehat dan kuat dalam menjalankan tugas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, ini permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum kita menutup ibadah dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan, pelayanan keluarga saudara, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Kembali dalam ibadah online Maria yang ke-114. Tuhan Yesus memberkati.